Satu kiranya pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Juli 2021, kita bisa bersilaturahmi di Aula SMPN Negeri 1 Sampang ini dalam acara sosialisasi vaksinasi COVID-19 untuk usia 12 hingga 17 tahun di SMP Negeri 1 Sampang. Acara tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, dan yang kedua, sambutan-sambutan. Acara diikuti dengan penutup, serta nanti akan dilanjutkan dengan talk show, tanya jawab, serta vaksin bagi anak SMP. Izinkan kami dari Satgas Kecamatan ini menekan penyebaran COVID-19. Banyak di luar itu kita sudah bosan, memang sudah bosan. Tapi bagaimanapun ternyata akhir-akhir ini COVID ini semakin merajalela. Vaksin adalah salah satu cara untuk mencegah imunitas virus masuk ke kita. Jadi kita dibuat sekarang tubuh kita yang kebal. Caranya bagaimana? Harusnya semua divaksin. Semua divaksin dari umur yang rentan sampai yang masih muda. Nah, kita akan membentuk herd immunity, kekebalan kelompok. Kalau sudah semua divaksin, nggak usah pakai masker, mau kemana-mana silakan. Ini yang akan kita targetkan bersama. Saya jamin vaksin ini aman dan halal. Ini sudah jelas dari pemerintah. Dan dari 2.800. Kalau sakit panas meriang, ya ada. Lemas, ya ada. Tapi kalau untuk yang meninggal dari 2.800 orang itu tidak ada. Mohon maaf, ini kita sampaikan hanya untuk menepis isu-isu sekarang ramai di medsos. Vaksin mengakibatkan orang meninggal, vaksin ini tidak baik, tidak ada gunanya. Itu opini Bapak. Informasi ini yang saya sampaikan untuk meyakinkan Bapak Ibu para wali murid yang ada di sini bahwa vaksin itu benar-benar aman dan halal. Tolong jangan terlalu termakan oleh berita yang ada di HP, di medsos. Hari ini kita mengharap usia 12 sampai 18 tahun ini untuk divaksin. Saya minta persetujuan dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Ayo kita bentuk komuniti kekebalan kelompok dimulai dari sekolah. Ayo mari dukung pemerintah supaya herd immunity atau kekebalan kelompok bisa tercapai. Kami sangat merespon dapat undangan dari pihak sekolah, artinya sekolah dan orang tua murid serta murid sendiri, ya, murid terutama murid sudah kangen, kepingin sekolah normal, ya. Mungkin kalau di luar negeri sudah ada yang sekolah normal karena pemerintahnya sudah sukses, ya, sudah 85%, sudah 90% rakyatnya semua, masyarakatnya semua divaksin, ya. Kita nggak boleh iri sama negara, ya, di luar negeri yang sudah bisa sekolah normal. Kalau mau iri, ayo ikut jalannya juga, vaksinasinya diperkuat, ya. Kalau kita masih 5% Sampang, ya, nggak sampai 10%, terus kapan kita berakhir, ya, pandeminya seperti ini? Loh, kenapa sih dong ada perubahan-perubahan? Dulu ibu hamil nggak boleh, sekarang boleh. Dulu anak-anak belum boleh. Itu bukan masalah nggak bolehnya. Jadi obat atau vaksin itu harus ada uji klinis, ya. Uji klinisnya ya ke manusia, nggak bisa cuma sekedar ke hewan, ke manusia. Kalau sudah dilakukan penelitian, tuh ternyata aman untuk usia. Jadi yang di luar negeri mana yang untuk usia 3 tahun bahkan 3 tahun ke atas itu cuma di Indonesia karena belum ada penelitiannya, nggak berani. Tetap masih penelitian yang 12-17. Kalau di luar negeri sudah untuk yang 3 tahun. Sekarang ini di musim pandemi ini kita ayo bersama-sama saling melindungi diri kita dan keluarga kita. Dengan cara apa? Dengan fokus dan vaksinasi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama Bapak Camat, Bapak Musbika, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Dr. Rintang dari Puskesmas Kemuning,
Bapak Komite, yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas 789 dan Bapak Ibu perwakilan kelas 789. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, vaksinasi bagi anak siswa kelas atau usia 12 tahun sampai 17. Ini program pemerintah. Kegiatan di masa pandemi ini, di kegiatan pembelajaran, ini bukan tanggung jawab sekolah saja, tapi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, termasuk orang tua. Untuk itu, agar kegiatan pembelajaran bisa berlangsung dengan nyaman, aman, maka perlu dilakukan langkah-langkah. Langkah-langkah yang diharapkan tentunya sehat. Apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, bahwasanya guru dan tenaga nakes itu lebih awal divaksin. Bahkan kami sudah divaksin 2 kali. Itu artinya memberikan rasa aman kegiatan pembelajaran kepada putra-putri Bapak Ibu. Nah, sekarang saatnya masyarakat, saatnya pula siswa untuk divaksin agar kegiatan pembelajaran tatap muka bila dilaksanakan kita sama-sama aman. Untuk itu diharapkan kepada Bapak Ibu dapatnya memahami apa yang menjadi program pemerintah ini. Kalau Bapak Ibu memahami tentang kondisi kegiatan saat ini di masa pandemi ini, memahami anak-anak kita di rumah, di sekolah maupun di masyarakat terkait tentang pergaulannya, maka apabila program ini dilaksanakan, rasa aman ada, aman di guru, aman di siswa, orang tua pun juga nyaman di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan acara ini nantinya disetting ada 3 kegiatan. Ini selesai, mungkin ada beberapa pertanyaan nanti Bu Wahida kepada wali murid, bertanya nanti kepada kita. Setelah pertanyaan itu selesai, ditutup, nanti Dr. Intan bisa diwawancarai oleh Bu Wahida terkait sekitar vaksinasi ini dan dampak-dampaknya. Setelah itu nanti baru lakukan vaksinasi kepada beberapa siswa dan kita. Anak dan remaja itu beresiko membawa dan menularkan virus COVID ke anggota keluarganya di rumah. Kalau anak ibu, ya, anak bapak itu sudah divaksinasi, minimal pada saat dia beraktivitas di rumah itu, ya, kalau sampai membawa, karena nanti apa? Korbannya orang yang di rumah. Paling sering orang-orang yang sudah sepuh, lansia. Yang kedua, orang-orang yang punya komorbid, punya asma, punya diabetes, akhirnya sakitnya dari parahnya. Jadi ini kemungkinan tertular, ya, pertama kali di keluarga usia 12 sampai 16 tahun itu 7 kali lebih tinggi resikonya tertular. Untuk yang di bawah 12 tahun, ya, mungkin karena jangkauan lainnya, kalau di bawah 12 tahun masih seputar tetangga sekitar. Tapi kalau yang sudah 12, 17 itu kenapa tinggi? Karena jangkauan lainnya sudah naik sepeda motor, sudah main kemana, sudah boleh naik angkot dan lain-lain. Jadi yang lebih muda 2-3 kali lebih tinggi menularkan, ya, ke keluarga di rumah. Semakin banyak anak di rumah, resiko penularan COVID berpotensi semakin tinggi. Nah, ini mayoritas anak yang terinfeksi bergejala ringan atau tidak ada gejala. Jadi diperlukan keseriusan pemerintah untuk mengontrol penularan COVID ini. Ya, sudah punya gambaran ya, Bu, ya? Kalau panjenengan ini apa sih manusia saya? Anak saya nggak usah, anak saya itu rajin olahraga, badannya tegap, nggak pernah sakit. 5 tahun nggak pernah sakit anak saya, Dok. Flu aja nggak pernah. Seperti itu, ya. Itu namanya egois. Karena anak-anak kita ternyata itu paling banyak pembawanya malah. Jadi vaksin COVID, ya, tujuannya selain demi kesehatan anak, juga penunjang dilaksanakan pembelajaran tatap muka
Indonesia kok nggak berani dok usia 5 tahun, 6 tahun, nggak berani karena belum diuji klinis kan. Karena uji klinisnya bukan ikut yang di Cina, ikut yang di Jerman, ya uji klinisnya ya penduduk Indonesia. Uji klinis kan aman sudah. Makanya ini sudah uji klinis. Nah, ini mengapa vaksin COVID pada anak sangat penting. 1 dari 3 bisa rawat inap, bisa beresiko masuk ICU. Terus ada resiko multisistem inflammatory syndrome. Jadi ini hampir sama ya, nomor 2 ini. Sejak akhir tahun 2020 terdapat peningkatan kasus. Nah ini pada kelompok usia 2 sampai 10, 16 tahun, bahkan melebihi kelompok usia lainnya. Ini sudah ada penelitiannya semua Pak. Jadi virus ini aman ya, Sinovac bisa membutuhkan antibodi bagi anak usia. Nah ini kenapa kok 3 sampai 17 tahun kok bisa aman di luar negeri ya? Kalau kita masih uji cobanya 12 sampai 17. Next. Bisa menunjukkan antibodi pada uji klinis fase 1, fase 2. Nah, efikasinya apa efikasi? Keefektivitasannya. Kalau kita Sinovac sudah untuk yang dewasa 68% melindungi. Ya, orang bilang AstraZeneca ternyata 89% melindungi kita. Tapi orang-orang lebih senang yang Sinovac, lebih rendah kekhasiatan vaksinnya, tapi dia lebih minimalis efek sampingnya. Kalau yang AstraZeneca kadang-kadang itu demamnya tinggi seperti itu ya. Nah ini kalau yang Sinovac ini jauh lebih sedikit efek sampingnya. Nah ini kalau efek samping yang sudah dicobakan ya, ada usia 3 sampai 17 tahun oleh Hans 2021 ini, kategorinya efek sampingnya ringan atau sedang ya. Nyeri area suntik ya, ada beberapa, demam, ada batuk ya. Antibodinya bisa 96 sampai 100% untuk antibodi. Jadi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ya, berdasarkan ini ya, prinsip-prinsip kehati-hatian dimulai pada usia 12 sampai 17 tahun. Terus karena apa? Di Indonesia Persatuan seluruh pakar-pakar dokter anak Indonesia itu rapat musyawarah dengan banyak dasar penelitian. Karena jumlah subjek uji klinisnya memadai. Yang ketiga, mampu menyatakan keluhan kipi ya, kejadian ikutan fase imunisasi. Ditanyai setelah 6 jam apa, enggak, besoknya greges ya, sakit, misalkan seperti itu. Ada penelitian yang sudah bisa ngomong kalau anaknya di bawahnya itu masih belum, jadi uji klinisnya belum memadai. Next. Jadi ini sudah seluruh Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah menyatakan merekomendasikan penggunaan vaksin COVID-19 Sinovac untuk anak usia 12-17 tahun. Nah ini usia vaksinasi pada anak remaja sudah ada rekomendasi dari BPOM-nya. Nah target dari pemerintah 32,6 juta murid ya atau anak usia 12-17 tahun itu bisa divaksin. Nah ini sudah dari BPOM jelas. Defisiensi imun ya yang tidak boleh divaksin pada anak ya. Defisiensi imun primer, penyakit autoimun ya, penyakit DBS, penyakit encephalomyelitis ya. Ini sudah ada semua, mengidap kanker, menjalani kemoterapi, radioterapi, sedang demam tinggi saat mau disuntik ya, lebih dari 7,5, baru sembuh dari COVID kurang dari 3 bulan ya. Komposisi vaksin Sinovac bahan aktif ya, virusnya inaktif, virusnya dimatikan bukan dirumahkan ya, tidak bisa berinfeksi dan memperbanyak diri. Jadi bedanya itu bahan-bahannya ya, meningkatkan produksi antibodinya. Sodium hidrogen fosfat ini rasa garam, tidak ada kandungan dagingnya ya Bu, apa ya, tidak ada ya. Terus jaraknya 28 hari untuk Sinovac. Jadi vaksin itu dosis pertama ya disuntikkan pada hari ke-0 tadi misalkan ada 1,
disuntikkan lagi, ya 28 hari setelah suntikan vaksin pertama diberikan. Nah ini kalau dari penelitiannya, orang yang sudah vaksin lengkap, ya sudah 28 hari, itu 80% kasusnya jadi OTG. Jadi ini sudah ada penelitiannya Bapak. Contoh dari tim ID. Tim ID itu meneliti bahwa yang kasus kematian karena COVID diteliti yang belum vaksin hanya tinggal, ya, artinya yang sudah kena vaksin terus meninggal itu hanya 6%. 94%-nya belum tervaksin. 94% kasus-kasus meninggal karena COVID itu belum vaksin. Kita kalau sudah vaksin itu kayak bawa payung, Bu. Kalau kasusnya mas sedikit, nggak hujan, nggak kena, nggak gerimis, nggak basah. Tapi kalau pas kanan kiri semua tetangga ini kena COVID semua, seperti hujan deras, kan mesti ada nipat-nipatnya air. Tapi nggak sampai basah, uyuh. Saya adalah termasuk orang yang meyakini manfaat dari vaksin ini. Yang saya pertanyakan, Dok, hasil penelitian yang dokter sampaikan tadi itu untuk populasi anak di Indonesia apa di luar negeri? Apakah jenis vaksin yang digunakan untuk anak usia 12 sampai dengan 17 tahun itu, meskipun mereknya sama Sinovac, apakah Sinovac yang dewasa apa khusus untuk anak-anak? Kemudian, apakah ada data untuk daerah Sampang ini memang sudah sangat urgent untuk anak usia 12 tahun sampai 17 tahun itu sudah harus divaksin saat ini? Terus kepada Bapak Kepala Sekolah, kapan kira-kira jadwal vaksinasi ini dilakukan kepada anak-anak kami ini? Apakah memang sudah organ SMP 1 ini memberikan vaksin kepada muridnya? Terus kedua, apakah nanti kalau tidak mau divaksin, tidak boleh mengikuti pelajaran? Apa ini persyaratan mutlak? Terus efeknya nanti yang kami tahu, kalau perlu setiap nanti pemberian vaksin, orang tuanya di situ harus ada. Kami juga mendukung, silahkan divaksin orang. Kalau memang ingin cepat tetap muka dimulai, silakan. Tapi sejognya kita antisipasi dulu dari sekarang agar hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari akan terjadi. Banyak sekali ya yang keluarga-keluarga yang sudah kena, cuman nggak berani swab atau kayak gitu ya. Jadi nggak tahu gitu apakah positif atau enggak. Kemudian dan Dokter Inen tadi menjelaskan bahwa misalkan anak-anaknya itu terkena, terus kita nggak tahu, ada jarak 3 bulan setelah kena untuk vaksinasi. Ya seperti itu tadi yang saya dengar. Ya saya setuju untuk vaksin gitu, nggak apa-apa, gimana? Mendaftarkan. Jadi tahap pertama itu. Kemudian apa syaratnya ketika akan divaksin? Membawa kartu keluarga. Jadi kakak, jadi cuma hanya itu. Terus terang kalau yang penelitian yang di Indonesia nanti saya mintakan ke dokter spesialis anak yang di sini ya. Saya yang dapat materi ini memang dari Kemenkes, tapi yang penelitian khusus yang Indonesia nanti saya mintakan segera ya, Dr. Novela. Tapi tadi sudah disampaikan, coba dibuka lagi Mbak Bu Hermin, yang untuk khusus Indonesia 12 sampai 17 dan tutup. Jadi yang sudah diuji klinis ya, itu yang Sinovac. Pemerintah harus secara dengan unsur kehati-hatian ya. Tidak pas semua ada vaksin, Pfizer dicoba, AstraZeneca dicoba, ya, Moderna dicoba, ya. Sinovac ini karena memang dari awal penelitian para peneliti itu Sinovac ini efek sampingnya yang paling ringan dibandingkan yang lain. Tapi khasiat untuk melindungi
ada kelemahannya. Ternyata tadi kan sudah disampaikan bahwa 94% bisa melindungi dari kematian. Karena kita Pak Dokter bukan sama sekali bukan Tuhan kenapa ya? Ada kemungkinan masih 6%. Jadi kalau yang tadi spesifik ke anak tadi itu ada di sana. Yang untuk dari IDAI ya, ini sudah penelitiannya Pak, penurunan 80% kasus COVID yang bergejala. Misalkan ada orang 100 ya, itu 20%-nya yang masih bergejala, 80%-nya sudah bebas gejala kalau sudah terpapar ya. Terus Sinovac-nya tadi anak-anak sama dewasa sama nggak Bu Dokter? Sama. Ya sama kayak kita waktu vaksinasi meningitis. Anak kita umur 5 tahun kita bawa umroh. Syaratnya kan harus ada meningitis. Sama Pak dosisnya Pak. Sama-sama dosisnya 0,5. Terus urgensi. Terus terang Bapak, data itu kita ya Indonesia mungkin masih lemah, apalagi di Sampang ya. Urgensinya ini apa Dok? Ya, tadi sudah disampaikan jelas bahwa usia 12 sampai 16 7 kali lipat pembawa agent karier virus ini. Karena dia mainnya kemana-mana, kepatuhannya juga kecil dibandingkan yang umur di bawah 12 tahun. Mainnya paling di tahun depan itu aja. Penularannya cuma 2 sampai 3 kali lebih tinggi dibanding yang lainnya. Ini artinya apa? Artinya selain melindungi anak kita, melindungi orang di rumah, melindungi tetangga depan, melindungi kanan kiri sekitar, agar ikut berperan dalam menuntaskan pandemi ini. Dengan pandemi ini kita diuji sebagai umat manusia yang tipe apa? Tipe egois, ya? Apa tipe yang mau ikut, ya, dari ajaran agama, dari pemerintah menghimbau, mengajak? Itu kita bisa tahu. Kita tipe-tipe manusia yang seperti apa. Terus itu Bapak ya, yang ketiga dari ibu tadi, kita keluarga nggak tahu kena apa enggak Dok. Ya, kalau nanti divaksin anak akan enggak. Maksudnya gini Bu, orang yang pernah kena COVID, corona, itu terbentuk antibodinya secara alami, ya. Nah, pada saat alami ini 3 bulan kemudian sudah turun, habis sudah kekebalannya. Makanya dilindungi dengan vaksin, tambahan vaksin. Tapi bahayanya nggak ada. Dok, baru bulan kemarin, Dok, anak saya anosmia disuntik, nggak apa nggak bahaya. Varian corona ini kan terus bermutasi, berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sekarang ini katanya ada varian Delta, mungkin besok lagi ada varian Lhasa dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah vaksin yang akan diberikan kepada anak-anak kita ini mampu mengatasi varian corona yang terus bermutasi ini? Kita sebagai orang tua dan pelaksana, saya anggap tim nanti yang dari sekolah itu sebagai pelaksana tidak harus lepas dari tanggung jawab ini. Dimana tadi untuk mengantisipasi terjadi setelah anak kita divaksin itu untuk mengatasi ini kelangkaan obat, dan saya juga sebagai pelaksana harus bisa mencari akses mudah karena ini menyangkut buah hati kita gitu. Nah, saya hanya memberikan pandangan dan motivasi kepada ibu-ibu dan adik-adik yang ada di ruangan ini. Jadi jangan ragu dan jangan takut bahwa vaksin itu halal dan aman. Ya, terima kasih. Terima kasih. Benar Bapak, kemudian varian-varian baru virus itu sudah bermutasi. Ya, cuman bedanya Bapak, semakin banyak yang ya virus itu masuk ke tubuh kita. Yang sudah vaksin jadi lebih kebal, jadi cuma OTG, nggak mempan, masuk sudah bilang gitu aja sudah. Nah, karena dari vaksin, nah virus ini masuk ke orang yang nggak divaksin, terus dia bergejala.
kejadiannya dibanding di negeri-negeri yang sudah tervaksin semua. Jadi virus itu bermutasi melalui badan orang-orang yang sakit, Bapak. Makanya sekali lagi kita sampaikan, vaksin ini salah satu bentuk ikhtiar. Virusnya loh ditemukan ada COVID-19 itu diancar-ancar tahunnya tahun 2019. Virus SARS-CoV-2 itu 2019 akhir, ya Desember itu ditemukan. Kalau dulu bertahun-tahun Pak kita nyiptakan vaksinnya, dulu ya sampai orang campak banyak meninggal berapa puluh tahun, karena kecanggihan ilmu kedokteran, akhirnya hitungan 1 tahun sudah nemu vaksinnya. Tapi ini baru. Terus gimana dok? Coba kita vaksin, ada varian-varian baru nantinya. Namanya ikhtiar Pak. Ya. Semakin kita nanti nggak divaksin, semakin yang kena itu sakit, semakin virus itu bermutasi, semakin nanti aneh-aneh. Ya. Jadi benar, tidak ada jaminan Bapak bahwa vaksin Sinovac nanti alamat kita nggak kenal. Jaminannya ada dari 94% ya akan kematian bisa lolos. Itu aja dari sisi statistik diteliti. Yang masuk ruang ICU siapa yang belum vaksin, siapa yang masuk vaksin pertama kali, siapa yang sudah vaksin lengkap. Oh ternyata tetap ada yang meninggal tapi 6%. Terus lagi dari Pak Jumadi, iya Bapak tadi disampaikan Bapak ya, ada efeknya demam, ada batuk, ya ada nyeri. Tapi bukan 100 anak divaksin 100%-nya bakal demam, nyeri dan batuk, bukan. Itu menyatakan bahwa ada yang demam, ada yang batuk. Nah, untuk masalah jaminan sekolah sama puskesmas, kami tidak akan melepas Bapak. Saya menyuntik beberapa Pak Camat 1.400 orang di desa yang bantuan BLT, kader posyandu, aparat desa, itu 3 yang bermasalah. Kami rawat sampai sembuh. Artinya kenapa kok bisa kayak gitu Bu Dokter ya? Memang beda badannya yang merespon tubuhnya, merespon vaksin yang masuk itu ya. Ya antibodinya muncul ya, lahir baru, kedianya ada mual, ada ini. Tapi dari 1.400 itu cuma 3 kasus. Ya, jadi kami karena ini program vaksin baru, kami justru lebih hati-hati Pak. Kalau nanti kayak Pak Jumadi itu, nanti kita jadi Pak, ya. Menjenengan yang penting lapor, ya, lapor. Nanti kami persiapkan obatnya. Cuma dari itu pasca vaksin, sekali lagi saya nggak setuju kalau habis vaksin saya sudah kebal, saya nggak mau pakai masker, jangan. Karena yang suntik di Indonesia masih sangat sedikit, khususnya di Sampang. Terus syarat tadi kurang dari Pak Teguh, syaratnya itu ada nomor handphone yang nggak dipakai untuk anggota keluarga lain. Karena nanti SMS-nya lewat sana ya, SMS langsung keluar sertifikat. Anak saya masih mempunyai riwayat asma dan kolik, apakah layak untuk divaksin? Di sini saya berbicara kebetulan selain wali murid, 2 pekerjaan saya sebagai tenaga kesehatan juga. Jadi saya mungkin menyambung dan menambahi sedikit dari Dokter Intan. Permisi Dok, dari Puskesmas Cirebon. Saya kebetulan bidan desa, di mana saya pegang desa. Saya punya Pak Teguh, Cirebon. Masyarakat 6.500 desa yang ada di gunung. 6.500 ini untuk membawa kegiatan vaksinasi COVID-19 memang sangat sulit. Bahwa di vaksinator 4 meja itu ada screening oleh dokter langsung ya. Jadi memang asma itu ada dalam kriteria yang harus ditunda. Artinya apa? Ini bagikan persis 2 mata ini ya. Kalau dia itu asma nggak dilindungi dengan vaksin, paling sering comorbid sampai kadang meninggal itu dengan asma. Mohon maaf ini ya, kita nggak nakut-nakutin. Seringkali pasien kok masih muda meninggal, 20 tahun apa? Dia punya asma. Karena dia punya asma, nggak sempat vaksin, muter aja kayak tinggal setan. Jadi kalau saya, staf saya yang punya asma sekitar 4 orang.
komorbid asma. Makanya kenapa ada vaksinasi untuk masyarakat rentan yang punya diabetes, punya asma, punya asal dia terkendali, terkontrol, lagi kondisi fit, vaksin. Kalau lagi asma lagi kumat gini ya nggak divaksin sama temennya, ditunda ya sampai 1 bulan atau 2 minggu nggak kumat asmanya, kita vaksin. Seperti itu sudah jelas. Untuk kolip nggak ada masalah ya, kolip sakit emah apa nggak ada masalah ya. Memang alergi obat sama asma yang perlu dokter screening dengan ketat. Oke, terima kasih. Baik, demikian sesi tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dokter dan juga informasi dari Bapak Ibu sekalian memberikan motivasi kepada kita bahwa kita siap mengizinkan vaksin kepada anak kita sehingga kita, anak kita dan sekeliling kita bisa aman. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya adalah kita akhiri dengan pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh yang hormat Bapak Dr. Andes Muhammad Salamin. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata daras salam rabbana wa ta'ala al-karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Muhammadin sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian rangkaian acara sosialisasi vaksinasi COVID-19 di SMPN 1 Sampang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin undangan. Semoga kehadiran Bapak Ibu dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya selalu membawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.